Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengerjakan tugas remedi basis data ya, di mana saya akan mengerjakan soalnya nomor satu dan nomor dua. Setelah itu dijelaskan seperti apa mengerjakannya, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Di sini saya sudah mengerjakan untuk tugas soal yang nomor satu, yaitu di mana membuat ERD, dan soal nomor dua yang disuruh untuk membenarkan sebuah tabel data. Untuk soal yang nomor satu di sini adalah tugasnya membuat ERD untuk sebuah case hotel. Soalnya akan saya bacakan ya, biar panjang durasinya. Terdapat sebuah hotel bernama Unyu. Di hotel ini terdapat beberapa lantai yang diisi beberapa kamar dengan nomor kamar yang berbeda-beda. Setiap kamar dapat memiliki jenis kamar yang berbeda-beda, seperti premium, deluxe, dan standar, dengan deskripsi kamar yang berbeda-beda juga. Dan untuk pemesanan kamar harus dilakukan reservasi terlebih dahulu, baru bisa dilanjutkan ke transaksi. Reservasi kamar pada hotel terhitung sejak waktu check-in hingga check-out. Pada setiap reservasi, pemesanan wajib mengisi data diri, berupa nama dan NIK, serta nomor telepon secara opsional. Pemesan juga wajib mengisi data-data nama dan NIK orang-orang yang akan menginap di kamar, karena bisa saja yang mesan nggak tidur di sana. Dan selain melakukan reservasi di kamar, pemesan juga dapat melakukan reservasi layanan kamar berbayar yang memuat nama layanan dan harganya, seperti paket sarapan, pemeriksaan kamar, minjam setrika, dan reservasi itu wajib dicatat oleh karyawan yang bertugas. Karyawan yang memiliki keterangan data diri berupa nama, nomor telepon, dan jabatan. Setelah reservasi akan dilanjutkan ke transaksi untuk melakukan pembayaran. Pembayaran harus dilakukan sebelum check-in. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun non-tunai sesuai harga yang ada. Dan untuk harga yang berlaku, harganya ini naik 10% ya di akhir pekan, dan naik 25% di hari-hari besar keagamaan dan hari libur nasional lainnya. Dan untuk ketentuan ERD-nya ini ada 7. Ya pakai logical design, habis itu entity-nya ditulis, atributnya juga, optionality-nya juga, atributnya juga dikasih tahu yang mana primary, yang mana secondary. Terus entity-nya menggunakan artificial primary WD dan dituliskan sebagai atribut, dan relationship-nya juga sebagai garis ya, dikasih garis yang one to one atau one to many. Dan juga gambarkan juga optionality, cardinality relationship, dan nama relationshipnya apa. Dan untuk many to many pakai entity persimpangan, dan entity-nya ada pada 3NF, yaitu tidak bisa digabung. Ini untuk ERD-nya ya. Cara membuat ERD-nya yang masuk di dalam aplikasinya. Habis itu pilih ikon dulu buat bikin labelnya. Dan ditentukan dulu entity-nya ini ada berapa. Entity dari contoh soal yang di sini nih. Ada apa saja. Kita dikategorikan dulu, disebutkan dulu apa saja. Tadi kan ada tamu kan. Tamunya dikasih ID tamunya yang keberapa, dikasih namanya, dan dikasih nicknya. Di sini udah ketemu entity untuk yang pertama itu adalah tamu, dan untuk primary key-nya itu adalah ID tamunya sebagai yang utama atau tidak bisa sama dengan yang lain, dan akan ditambah dengan secondary key dengan nama dan nicknya. Habis itu ada juga untuk pemesanan. Pemesanan ini seperti biasa, awal-awal untuk primary key-nya ada ID pemesanan, dan di dalam pemesanan ini ada 3 unsur ya, ada nama, nick, dan nomor telepon dari si pemesan itu tadi. Dan ini ada banyak ya untuk entity-nya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Ada tamu, pemesanan, detail layanan, ada reservasi, ada karyawan, ada kamar, ada jenis kamar, ada transaksi, ada kelipatan harganya. Dan ini didapat dari mana semua? Dari contoh soal yang tadi itu tadi. Ada data-datanya semua itu sudah ada di sana. Kalau dibaca dengan cermat di dalam soal itu tadi. Seperti untuk reservasi, dalam reservasi kan ada check-in sama ada check-out. Ada check-outnya juga. Dan untuk karyawan tadi juga dijelaskan sudah, eh,
ada apa saja yang termuat di dalam karyawan, ada nama, ada nomor telepon, ada jabatan, dan untuk kamar juga sama juga, ada ID kamarnya, nomor kamarnya, ada lantainya berapa, karena soal di soal sini kan ada lantai kan, dengan eh, beberapa lantai yang diisi. Jadi lantainya itu nggak cuma satu. Jadi dikasih tambahan lagi nomor nomor kamar dan buat lantainya itu berapa. Habis itu untuk jenis kamarnya juga dikasih tahu primary key-nya ya ID jenis kamar itu tadi, jenisnya tadi ada tiga, ada deluxe, standar, sama ada tiga lah intinya lah. Dan untuk harga juga beda-beda dan untuk deskripsi juga beda-beda untuk setiap jenisnya yang tiga tadi, dan untuk transaksinya juga ada di transaksi, ada waktunya, ada kapan, ada metode pembayarannya, ada yang langsung eh, cash atau tidak cash, dan ada juga total harganya, dan ada juga untuk kelipatan harganya. Ini maksudnya kelipatan harga pas ini ya, pas ini. Untuk akhir pekan ini 10% dan untuk hari besar keagamaan ini 25%. Dan setelah itu buat next, setelah dijelaskan semua ini entitinya ada apa, dan di dalam entitinya itu ada apa, ada primary key, ada secondary-nya apa saja, yang mana yang termasuk. Setelah itu bakal masuk ke tahap berikutnya, yaitu relationship. Relationship ini ada many to many, ada one to many, tapi kebanyakan dari sini adalah one to many. Yang one to one cuman satu saja di sini ya. Di sini kan ada antara tamu dan pemesan di sini. Nah, tamu ini tujuannya di dalam pemesanan untuk memesan sebuah kamar atau untuk memesan sebuah layanan yang terdapat di dalam hotel itu tadi, dan akan dipesankan oleh si tamu atau dari staf yang ada, dan itu termasuk one to many karena dari yang satu ini bisa banyak cabangnya ke sini, bisa dari satu bisa masuk ke banyak hal, bisa masuk ke entity yang berbagai macam. Dan sama juga seperti yang satu-satunya juga ada yang memesan, dan ini akan dipesan oleh, di mana reservasi ini memesan dan akan dipesan oleh pemesan yang tadi, yang dimana pemesannya ini adalah tamu. Dan untuk kata-kata ini sebenarnya bebas selama masih masuk akal dengan hubungan antara entity yang satu dan entity yang lainnya. Sama seperti yang ini juga, seperti reservasi terdiri dari terdiri atas apa dan dipesan ketika apa, dari waktu check-innya ini tadi, dan terdiri dari eh, layanannya, detail layanannya akan jalan ke bawah ini tadi, dan akan lanjut ke layanan kamar yang kayaknya saya tadi lupa untuk menjelaskan, yang dimana ini one to many karena layanan kamar ini ada banyak di dalam detail layanan ini tadi, jenisnya banyak dan berjenis dan terdiri dari apa. Dan untuk berikutnya juga transaksi, ada hubungannya dengan kelipatan harga, karena di dalam kelipatan harga ada transaksi, karena kelipatan harga terdapat di dalam transaksi, dan akan ya seperti ini, untuk kelipatan harganya akan berlaku saat di di dalam transaksi itu akan terjadi, dan di dalam transaksi akan terdiri dari kelipatan harga yang isinya berbagai macam ini. Dan sama seperti berikutnya yang mungkin kalau dijelaskan bakalan lama ya, seperti ada reservasi, ada hubungannya sama karyawan yang akan memproses sama diproses. Di mana reservasinya akan diproses oleh si karyawan, dan karyawan akan memproses reservasi itu tadi. Dan sama untuk kamar dengan reservasi, dan untuk jenis kamar dengan kamar itu sendiri itu akan sama. Jadi gak usah ngulang-ngulang ya. Ininya begitu saja. Dan untuk yang kedua ini dikasih tabel. Kasih tabel ini kios pupuk, petani, transaksi pupuk. Nah, dari tabel di atas itu adalah sebuah data dari penjualan pupuk selama 1 minggu terakhir. Nah, ada dua tugasnya, yaitu yang A sama B, yaitu normalkan tabel di atas dengan aturan normalisasi pada sistem basis data. Dan untuk B itu apakah relasi di atas itu dapat mencapai normalisasi 3NF, dan harus dijelaskan juga.
Dari tabel yang ini ya, ini kan agak-agak bener ya. Maksudnya apa ya? Tidak secara individual, itu ada satu yang kecampur dengan satu yang lainnya. Jadi untuk baca datanya itu bakalan berulang-ulang, nggak akan mudah. Kalau semisal datanya untuk satu untuk satu yang satu untuk satu kan, nah itu kan bakalan enak kan ya. Tapi kalau dari satu bisa ke lainnya dan lainnya itu bisa ke satu, maka membaca data itu bakalan susah. Nah, karena itu ini disuruh untuk dinormalkan tabelnya dari tabel yang tiga ini ada dari kios pupuk, petani, sama transaksi pupuk itu dinormalkan. Seperti ini contohnya ya. Kita dikategorikan menjadi beberapa bagian, yang dimana sebelumnya ini kan ada tiga kan ya. Ada kios pupuk, ada petani, sama transaksi pupuk. Nah ini diubah. Pertama dari petaninya dulu, kita sendiri-sendirikan. Dikasih dikasih ID-nya itu ID yang berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Karena petaninya kan cuma ada lima kan ya. Ini petaninya kan cuma ada lima di sini nih. Jadi ya sudah lima aja, gak usah lebih, gak usah kurang. Dikasih keterangan untuk nicknya itu berapa, untuk namanya apa, untuk nama kios yang dia tempat itu, nama kios yang mana, dan untuk nomor nomor telepon tuh juga dikasih keterangan juga. Sama seperti keterangan yang sebelum-sebelumnya ini. Ini kan sama kan ini. Nah, itu untuk kecamatan. Karena ini kan ada juga kecamatannya kan, di yang atas sebelum ini kan ada kecamatannya di sini. Ini di dalam alamat nih sudah ada kecamatannya. Jadi dikategorikan lagi lebih singkat dengan urutannya. Ini ID kecamatan, ada lima tadi, dan untuk nama kecamatannya disebutkan juga satu-satu sesuai dengan jumlahnya ya. Ada lima, ada Sumbersari, Kebonsari, ada Ajung, ada Mumbulsari, ada Pakusari. Itu buat kecamatannya di sini diberikan. Dan untuk kios pupuknya juga karena tadi ada lima kan ya. Nah, seperti yang di sini untuk kias pupuk, nah ini ada lima harapan, tani mulia, tani Jawa, makmur Jawa, sama makmur tani. Nah, di sini dibuat lagi, dikasih tahu dengan ID kios pupuknya itu apa, nama kios pupuknya itu apa, disebutkan lagi di sini. Dan buat jalannya juga dikasih tahu ID kecamatannya. Nah, ID kecamatan ini membaca dari yang tabel di atasnya, dicocokkan. Kalau misalnya ini satu punya ini, dua punya ini, tiga punya ini, empat punya ini, dan lima punya ini. Sebenarnya ini mungkin bisa acak ya. Kalau semisal dari data kecamatannya itu nggak sama juga maksudnya. Nggak urut satu, dua, tiga, empat. Bisa mungkin lima, tiga, dua, empat, satu. Bisa segala macamnya bisa. Cuman di sini dipermudah aja, dibuat urutkan aja. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi nggak usah eh, lebih mudah untuk melihat datanya. Dan buat pemilik kosnya juga, pemilik kiosnya juga dikasih tahu ID-nya, karena ada lima orang, jadi ada lima ID. Kasih tahu juga nicknya berapa, nama pemiliknya siapa, nomor teleponnya apa, itu dikasih tahu, dijelaskan juga di sini. Dan untuk transaksi pupuknya juga dikasih tahu, seperti tanggal tanggalnya kapan, dan untuk metode pembayarannya apa, karena kan beda-beda kan ya. Dari yang di atas ini kan, dari status pembayarannya ini kan itu gak semuanya sama gitu. Ada yang tunai, ada yang non tunai, ada yang tunai lagi, ada yang non tunai lagi. Jadi begitu, itu gak sama 100% plak tiplak, maka akan beda di bagian label pembayarannya ini. Dan statusnya pun juga akan beda ya, karena itu semua udah dibayar semua ya sudah ya, pembayarannya dibayar. Mungkin kalau misal ada yang gak dibayar ya tulisannya bahkan berbeda lagi. Dan untuk ini ada petaninya ini disesuaikan juga, disesuaikan dengan data-data yang sebelumnya ini tadi, dengan data yang di atas. Mana ini ID petani, ya ini disesuaikan ya sudah, tinggal dicocokkan. ID Kia juga dicocokkan juga, ID pupuk juga dicocokkan juga, buat jumlah juga ya dicocokkan dengan yang sebelumnya, dengan harga harga dan jumlahnya itu dicocokkan dengan yang di atas ini tadi, ini disamakan. Jadi begitu. Nah, setelah itu, selama ada transaksi pupuk ini udah selesai, bakalan lebih persempit lagi di dalam pembayarannya. Dalam bayarnya kan ada bank kan ya, ada yang non tunai ini kan. Nah, yang non tunai ini ada banyak.
nggak cuma satu. Di sini kan mungkin keterangannya cuma non tunai gitu kan ya. Nah, non tunainya non tunai apa? Nah, ini lebih dijabarkan lagi seperti yang ada di sini. Seperti ini ada BRI, BCA, dan Mandiri, dan banyak lagi lah ya model-model pembayarannya. Ada BRI, BCA, BNI, dan si bank ini. ID banknya ini juga dikasih tahu yang keberapa yang dipakai dari bank itu tadi. Dan buat jenis buku juga dipakai. Jenis bukunya ngelihat dari data yang sebelumnya, dari tabel yang belum terurut itu, dari ini, nah itu diurutkan. Nah, kenapa yang di bawah tadi itu kan cuma tiga ya, kayaknya ya. Sedangkan di sini empat, karena di sini itu urea disebut dua kali. Nah, sebagai penyederhanaan, dinormalkan atau dinormalisasi, maka dari yang empat ini, karena ada dua yang sama, maka itu digabung aja jadi satu. Jadinya cuman ada tiga tabel yang ada. Yaitu cuman ada Konseka ini, urea sama SP36. Dan dikasih tahu juga buat ID jenis pupuknya ini berapa. Ada 1, 2, 3 kan. Nah, buat berikutnya, buat yang tiga ya, apakah relasi di atas itu memenuhi kriteria normalisasi 3NF? Apakah sudah? Ya sudah, kalau menurut saya sudah. Dan dijelaskan. Kenapa harus dijelaskan? Ya biar panjang videonya. Terus penjelasannya itu bagaimana 3NF itu ya eh, kasarannya seperti yang saya katakan tadi, di mana data yang satu dan dengan data yang dua itu tidak tercampur, atau di dalam sebuah key, dalam entah itu primary key atau eh, secondary key, itu nggak sama dengan entity yang lainnya. Jadi itu berdiri sendiri-sendiri antara entity yang satu dan entity yang lainnya itu beda-beda. Kalau di sini kan masih masih campur kan ini ya. Di dalam soal yang ini, soal yang belum disederhanakan itu kan masih campur. Beda dengan yang sudah dibenarkan. Dengan yang sudah dibagi dengan entity-entitinya sendiri-sendiri, dengan petani, kecamatan, kios pupuk, pemilik kios, transaksi pupuk, dan bank dan jenis pupuk itu kan sudah disendiri-sendirikan kan. Tidak seperti yang sebelumnya yang dimana itu ada satu yang campur dengan satu yang lainnya. Jadi untuk membacanya ini bakalan berulang-ulang. Nah, jadi dalam kategori-kategori yang harus ada itu di dalam sebuah data harus memenuhi syarat-syarat bentuk normal keduanya itu dari NF, yaitu kolomnya itu tidak berdiri, tidak ada satu kolom yang sama dengan kolom yang lainnya. Nah, yang dimana biasanya adalah tipe datanya adalah tipe data yang sama. Nah, itu harus dibedakan dan atribut-atributnya itu harus disendiri-sendirikan, tidak boleh sama. Dan eh, ya sudah sih. Begitu saja untuk penjelasannya. Semoga ini sudah cukup 20 menit ya, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.